Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Syauqila SEME selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lulu Maisyarah, kelas 6C dari Prodi PAI Stai Ma'had Ali Alikam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang, akar Islam di bumi Sriwijaya. Setelah keruntuhan Sriwijaya pada tahun 1377 oleh Majapahit, Palembang menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Islam telah hadir di bumi Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah bermukim di Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam didirikan pada tahun 1547 oleh Pangeran Sidoing Lautan, keturunan Raden Fatah dari Demak. Kesultanan ini mempertahankan kesetiaan pada Demak, meskipun kemudian baik selanjutnya perluasan wilayah historis Palembang. Secara historis, Palembang mencakup wilayah Batanghari 9 dan negeri luar, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung saat ini. Hal ini diperkuat oleh pembagian wilayah kolonial Belanda menjadi 2 keresidenan, Palembang dan Bangka Belitung. Persepsi ini masih terbukti hingga kini, di mana perantau asal Sumatera Selatan sering menyebut diri berasal dari Palembang, mengidentifikasi diri dengan wilayah yang lebih luas ini. Selanjutnya ada Sultan Abdurrahman, yaitu proklamasi Kesultanan Mandiri. Hubungan yang kurang harmonis dengan Mataram yang mencurigai kebangkitan politik bebas dendam dari Palembang mendorong Sunan Abdurrahman untuk melepaskan ikatan. Pada tahun 1659, ia memproklamirkan kerajaan Palembang menjadi kesultanan yang berdiri sendiri sejajar dengan Mataram dan Banten. Dengan nama Kesultanan Palembang itu, apa saja yang menjadi pusat studi Islam dan sastra di keraton? Yang pertama, keraton sebagai pusat ilmu. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, keraton menjadi pusat studi Islam dan sastra, didukung oleh patronase sultan. Ini berbeda dengan Jawa yang menjadikan pesantren sebagai pusatnya. Yang kedua, ulama keraton. Kebiasaan memelihara ulama keraton dimulai sejak Sultan Mahmud Badruddin I, yaitu pada tahun 1742 sampai 1757 Masehi, melahirkan penulis seperti Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad dan Kemas Fahruddin. Selanjutnya, Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani. Siapa sih orang tersebut? Yaitu pada masa Sultan Muhammad Baharuddin tahun 1774 sampai selanjutnya Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani. Pada masa Sultan Muhammad Bahauddin tahun 1774 sampai 1804 Masehi, muncul ulama terkenal Syekh Abdul Al-Samad Al-Jawi Al-Palimbani, yaitu dia penulis kitab Uhfa Ar-Roghibin dan Syair As-Salikin. Selanjutnya, peran Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani. Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani ia adalah seorang ulama kosmopolit, tidak hanya fokus pada agama tetapi juga memperhatikan perkembangan politik kolonial barat. Ia menulis kitab Nasihah Al-Muslimin yang menyerukan jihad melawan penjajahan. Karya-karyanya monumental dan pemikirannya tidak pernah beranjak dari persoalan Nusantara, menjadikannya teladan bagi umat Islam. Oke, baik, di sini ada madrasah awal abad ke-20 di Sumatera Selatan. Nah, di sini ada 6 tempat madrasah awal. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu Madrasah Ahliyah Diniyah. Sejarahnya didirikan di Kampung Sekana, Palembang dengan kurikulum ilmu keislaman mazhab Syafi'i dan dipimpin oleh Muhammad Haji Nanang Masri, alumni dari Al-Azhar Kairo.
didirikan tahun 1925. Selanjutnya ada Madrasah Al-Ihsan, yaitu berasal dari organisasi sosial pemuda Arab, kemudian direformasi dengan sistem kelas untuk anak laki-laki dan perempuan, menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, dan didirikan di tahun 1926. Selanjutnya ada Madrasah Arabiyah. Nah, sejarahnya didirikan oleh kalangan Alawiyin di Kampung 13 Ulu, Palembang, atas usaha Syed Muhammad bin Abdurrahman Al-Munawwar. Didirikan pada tahun 1911. Oke, selanjutnya ada Madrasah Qur'ani, yaitu sejarahnya bermula dari pengajian tradisional Muhammad Yunus, kemudian diformalkan dan dipindahkan ke rumah kemas Haji Akib, didirikan pada tahun 1926. Oke, selanjutnya ada Madrasah Nurul Falah. Sejarahnya didirikan di Kampung Suro, Palembang, oleh Kiai Haji Abu Bakar Al-Basari, yaitu alumni dari Mekah. Berperan penting dalam pengembangan Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan dan didirikan pada tahun 1934. Nah, yang terakhir ada Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, yaitu sejarahnya terletak di Desa Tanjung Raja, Ogan Ilir. Inisiatif dari Haji Malian dan menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Didirikan pada tahun 1925. Baik, yang terakhir, apa saja tantangan pendidikan Islam di masa kolonial? Pada masa penjajahan Belanda hingga awal revolusi fisik, sekolah swasta bernafaskan Islam di Sumatera Selatan sangat langka dibandingkan Jawa. Pada zaman pendudukan Jepang, perkembangan sekolah semakin menyusut, banyak yang ditutup atau dihapuskan. Hal ini menyebabkan banyak pemuda Sumatera Selatan harus melanjutkan pendidikan ke Jawa. Koleksi perpustakaan Keraton Palembang yang kaya pun banyak dirampas oleh Inggris dan Belanda, menghancurkan pusat studi Islam dan sastra di Melayu. Itu adalah tantangan pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, salah ucap, atau salah tingkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.